Dan kurasa yang ada di otak si Walid Pakistan tadi, Ya, Bu. setelah dia pergi podcast dan dia udah memberitahu kejelekan mantan istrinya, orang bakalan respect sama dia. Nyatanya apa? Kena hujat kau satu Indonesia, bujang. Kena hujat kau. Geram kali aku. Kau kalau belum pandai bahasa Indonesia, bagus kau les dulu, betul gue bilang. Les dulu kau, biar tahu kau mana kata-kata yang bisa diucapkan di Indonesia ini ya, dan mana kata-kata yang nggak bisa diucapkan. Nah itu aja aku bilang. Jadi nggak suka-suka muncung kau itu berbicara. Salah-salah kau yang jadi kena hujat. Padahal niat hati kau mau membela diri kau kan, supaya orang respect sama kau. Nyatanya apa? Kena hujat kau. Mampus. Ya. Ngapain itu dikontenin, bikin malu aja. Iya, Bu. Lu tahu yang diajarin nyokap gue apa sama bokap gue? Kita itu dalam keluarga emang harus ada menutup aib. Ada yang boleh diumbar, ada yang nggak boleh. Itu pelajaran dari keluarga gue. Iya, Bu. Ibarat katanya tuh kalau kayak begitu ya, kita saling menjelek-jelekan keluarga sendiri. Itu sama aja kita nabokin muka sendiri. Ibarat kata nih, kalau katanya pepatah, kita mukul air yang ada di dalamnya ember itu, airnya muncrat ke muka sendiri. Ngerti nggak? Malu. Coba dibudayakan rasa malu. Ngangkat berita yang menghancurkan mental anak-anak darah daging kita sendiri. Malu ya. Orang zaman dulu, gue kan orang zaman dulu nih, diajarin sama bokap gue yang kelahirannya tahun 50-an. Harus punya marwah. Jadi masalah begitu nggak perlu diumbar, tutup. Bikin malu. Ya. Menepuk air di dulang, betul. Menepuk air di dulang. Memalukan, gak lucu. Dan ke teman-teman, begitu kita ngeliat beritanya perceraiannya Bapau, skip. Jadi mati dia algoritmanya. Langsung zrep. Udah gak usah dikasih panggung lagi. Gue gedek gue ngeliatnya. Apalah itu, kasihan si Paulanya loh. Paulanya aja diem-diem aja. Diem aja Paulanya tuh. Yang ini, ini rekaman ini, lihat ada anak-anaknya digendong nangis-nangis, anak sampai berguling-guling di lantai. Apose, gue bilang. Apose sih? Kok kamu gitu sih sama anak? Kok kamu gitu sih sama anak? Aduh Tuhan, gue sampai ngelihatnya. Ya Allah, apalah yang dikasih ke kita nih, tontonan gak jelas. Sumpah guys, capek deh. Jijai tau gak, kalau katanya orang angkatannya gue, lu bikin malu diri lo sendiri. Menepuk air dalam dulang, lu nyipratin air ke muka lo sendiri. Padahal punya keturunan, punya anak. Gua yang gak punya anak aja cerai 2 kali, wartawan kagak ada yang tahu. Kenapa ya? Gue jaga harga diri keluarga gue lah. Malu-maluin aja kayak begitu kok diumbar-umbar. Lah apalagi gue punya anak. Ada seorang laki-laki, dia bukan orang Indonesia, kayaknya dia orang Pakistan yang lagi heboh banget sekarang, yang menceritakan aib mantan istrinya, yang menurut Koko memang itu nggak pantas diceritakan dan nggak pantas orang lain itu harus tahu di sebuah podcast. Yang bikin Koko bingung di luar nalar, kenapa pemilik podcast tersebut ya mengundang si laki-laki ini dan tidak nge-stop laki-laki ini untuk bercerita hal yang sangat tidak senonoh itu. Malahan si pemilik podcast tersebut yang ngeposting video itu. Dan akhirnya semua orang tahu, bisa lihat dan bisa denger. Nggak tahu ceritanya itu bener apa enggak. Terus yang lebih parahnya lagi, kenapa si istri barunya ini tidak kasih tahu ke suaminya kalau masalah ini tuh nggak perlu diceritakan ke sosial media. Nggak semua orang harus tahu. Mereka kan sama-sama perempuan ya. Harusnya bisa ngerti lah. Malahan Koko lihat si istri barunya ini sangat mengagung-agungkan si laki-laki ini. Koko nggak ngebela kedua pihak ya. Cuman menurut Koko sebagai laki-laki nggak pantas aja menceritakan hal tidak senonoh ini atau yang tidak pantas ini ke sosial media atau ke sebuah podcast. Masa sih kata Dennis Sumarekon bahwa si Dodol Pakistan itu diundang ke podcastnya gara-gara pengacara Dodol Pakistan itu yang minta untuk masuk ke podcast tersebut, bukan karena si Dennis Sumarekon yang mau. Apakah benar? Siapa pengacara-pengacara itu yang 2 cewek itu di samping itu, yang waktu di podcastnya si Oyo Koyo? Lagi pengacara nggak dengar bahwa si kliennya itu menghina ya, quite often faktanya mantan bininya.
Mereka ngerti hukum nggak sih? Dan mereka juga pakai atribut-atribut keagamaan. Dan mereka ketawa. Gue lihat dari podcastnya Oyo Koyo itu ya. Waktu si Dodol Pakistan mengumbar aib faktanya mantan istrinya. Saya sangat gak respect dengan pengacara-pengacara Atlantis di sini ya. Kayak gak ada kerjaan gitu kan. Ikut-ikut lambe. Lulus juga nggak jelas. Apakah ijazah juga palsu? Pahit aku. Pengalaman sih aku sih. Pahit sakit di sini. Preman-preman berkeliaran. Sakit. Tapi ya sudahlah. Apakah benar? Nah kenapa mau diundang? Atas permintaan pengacara nggak becus. Memang kita harus tunduk sama pengacara-pengacara ini dari Dodol Pakistan. Ya sudahlah Denny Sumarekon, bilang aja pengen AdSense, pengen nebeng kue afam itu. Banyak topik yang bisa dibahas, yang dibahas kue afam faktai. Dan kita viral gara-gara kue afam faktai itu sangat tidak elegan, tidak etis. Tapi takut juga kan diboykot nanti. Katanya Oyo Koyo juga mau diboykot lah, mau diboykot. Ini benar-benar yang malah petaka kue afam faktai ini ya. Tidak ada di luar negeri itu wawancara tentang kue afam faktai. Karena nggak penting, ya di sana sih kue afam bau keju. Kalau di sini faktai, mungkin kebanyakan makan jengkol sama pete. Ya kasihan deh lo. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya membahas tentang Akas ya di podcast Denny Sumargo. Namun kali ini yang saya komentari cuma satu saja ya, singkat saja. Jadi kemarin itu Denny Sumargo, Densu, itu bertanya pada Akas. Apakah kamu tahu tentang kasus ikan asin gitu loh? Apakah kamu tahu kasus ikan asin? Terus Akas menjawab, awalnya saya tidak tahu. Waktu di Uya Kuya dia bilang tidak tahu. Tapi kemudian sudah diberitahu oleh lawyernya tentang kasus ikan asin gitu loh. Ya, jadi sekarang dia tahu apa itu kasus ikan asin. Dan Akas itu bikin alasan atau Akas beralasan kenapa dia menyebut itu karena dia terkendala bahasa. Language barrier. Jadi Akas alasannya bilang seperti itu di podcast Uya Kuya karena terkendala bahasa. Artinya dia mau ngomong apa karena bahasanya tidak lancar, jadi keluarnya beda gitu loh. Mau ngomong A tapi karena bahasanya tidak lancar, akhirnya yang keluar jadi B gitu loh. Jadi alasan dia terkendala bahasa, ya. Makanya dia menyebut hal-hal semacam itu di podcast Uya Kuya. Namun begini loh, ya dalam pandangan saya ini alasan tidak masuk akal. Ya, kenapa saya bilang alasan Akas bahasa tidak masuk akal? Begini Akas, kamu di podcast Uya Kuya itu membahas tentang dalaman peni, bawahan peni. Kamu sudah jelas membahas, mohon maaf, celana dalam. Kamu sudah jelas membahas bercak haid di kasur, noda darah di kasur. Kamu membahas dalaman peni sampai membawa celana dalam. Mau kamu bawa pakai bahasa Pakistan, mau kamu pakai bahasa Inggris, mau kamu pakai bahasa Indonesia, yang kamu bahas tetap celana dalam. Yang kamu bahas tetap dalaman peni, yang kamu bahas tetap bawahan peni, yang kamu bahas tetap jorok, tidak ganti sampai 2-3 hari. Mau pakai bahasa apapun tetap yang kamu bahas itu dalaman wanita gitu loh. Ya, jadi kamu bukan terkendala bahasa itu. Kamu udah bener. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke. Akas. Selalu scroll video kamu, Orang sudah kelepotan macam begitu kok. Sudah takut ya. Ya, sudah takut kalau sampai digiring pakai baju oranye ya. Datang sana, datang sini, datang sana, jumpa sini, jumpa postcard, jumpa kuya-kuya. Nah, katanya nggak mengumbar aib sang istri. Nah, nggak sengaja perkataan saya kurang pas. Aduh. Semua orang itu lihat video kamu. Awal-awal cakap istri pertama tua, cakap Feni mengandung duluan, aku nggak cinta, terpaksa aku nikahin. Terus ini yang ketiga, nah, patut itu Feni suruh tes penyakit HIV. Sebab kamu itu apa? Kaki perempuan sana sini perempuan yang kamu cari. Kamu itu warga negara asing loh, jangan suka-suka loh. Itu contohnya Ali itu kalau laki-laki baik itu. Nah sudah balik ke negara asal, nggak macam kamu. Kalau kamu itu nggak mau pulang, katanya mau mempertahankan
mengorbankan anakmu. Aduh, terus mau kawin berapa kali lagi selepas Elvi ini nanti. Masih ada orang itu kalau sudah mata perempuan, 1 kali 2 kali nggak cukup. Nah ya, sampai mengumbar aib sang istri. Itu kamu ki orang Islam loh, kok nggak tahu hukumnya ya? Saya bukan membela kamu, bukan membela Feni. Itu menjawab soalan kamu, Konten Viti itu lumrahnya harus dijawab. Nah, lumrahnya harus dijawab. Kok ngomong sampai begitu joroknya, kemaluan perempuan sampai kamu dipublikkan di media sosial kan? Itu mulut apa itu? Mulut laki-laki macam apa itu? Saya ini loh cerai 22 tahun nggak ada masalah. Itu yang namanya sudah cerai itu sudah nggak ada hubungan apa-apa kecuali hubungan kaitan dengan anak. Nah itu kalau orang normal, nah itu hanya kaitan dengan anak. Anak contoh sudah bercerai, anak mau pergi tempat Pak, nah, silakan. Nah, begitu kalau anak dijaga sama mak, nah, itu nggak ada salahnya. Kalau kita mantan itu sudah tak ada hubungan apa-apa. Tapi kamu orang Islam nggak tahu hukumnya. Ya, pergi sana, pergi sini, sampai jumpa mantan istri Feni buat apa? Ih, bikin malu saja. Macam ini kok dibela-bela loh, orang warga negara asing. Bela itu negara lah sendiri. Ya kalau orang warga asing itu benar, macam Ali dulu dipermalukan, negara asing dipermalukan. Nah, tuh contohnya Ali tuh laki-laki bagus disakiti itu padahal Ali itu dipermalukan. Nah, dia boleh terima. Tapi kalau kamu ini merajalela merajalela. Nah, sebab kamu mau kerja ngunten saja kan di Indonesia kan. Nah, mau cari endos saja kan. Nah, kerja apa? Kerja itu saja kan. Saya bukan menghina. Dulu kamu pun jadi TKI Malaysia ya cuci pinggan. Nah, sekarang action. Nah, bisa ngonten hasil beratus-ratus juta. Nah, sekarang action. Mau ganti perempuan, macam ini kok perempuan yang macam ini kok mau. Saya tua pun saya nggak mau loh. Laki-laki seperti macam ini, plin-plan, ya. Plintat-plintut. Nah, ya. Macam ini kok perempuan mau dideketin sama perkakas nih. Nah ya, datang sana, datang sini. Nah, cari apa? Cari berita. Nggak malu kamu ini Akas. Selalu scroll konten kamu, selalu scroll konten kamu, bosan lah. Sebenarnya saya nggak mau ikut campur lah. Ini bukannya mau ikut campur, menjawab konten kamu. Bosan. Feni, cepat cari pengacara yang bagus, giring sampai pakai baju oren ini, negara asing nih, bikin kotor negara kita saja. Dah, sampai sini.